Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanin Azahra dengan NIM 2321030562 dari kelas Psikologi Islam 2 angkatan 23. Kali ini saya akan membahas salah satu topik menarik di dunia psikologi. Ada yang bisa tebak? Ya, yaitu tes proyektif. Pernah gak sih kalian merasa ada hal-hal dalam diri kalian yang susah dijelaskan? Misal nih, kenapa kamu mudah stres, cepat marah, atau justru selalu ingin membantu orang lain? Nah, psikologi punya cara khusus untuk memahami hal-hal seperti itu, yaitu dengan tes proyektif. Tes proyektif sendiri adalah tes yang menggunakan stimulus atau rangsangan yang tidak jelas atau ambigu, seperti gambar, kata, atau situasi tertentu. Lalu, orang tersebut diminta memberi makna atau respon terhadap stimulus itu. Dari jawaban itu, psikolog bisa memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Bahkan, hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh dirinya sendiri. Tes proyektif itu berbeda dengan tes objektif karena jawabannya tidak bisa benar atau salah. Tujuannya bukan untuk menilai kemampuan, tetapi memahami kepribadian dari sisi yang lebih mendalam. Salah satu tes proyektif verbal yang cukup dikenal adalah EPPS, Edward Personal Preference Schedule. EPPS dikembangkan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1950-an dan didasarkan pada teori kebutuhan dari Henry Murray. Tes ini digunakan untuk mengukur berbagai aspek kepribadian yang berkaitan dengan motivasi dan kebutuhan individu. Dalam EPPS, seseorang diminta memilih antara dua pernyataan yang sama-sama positif. Contoh nih, saya suka membantu orang lain atau saya senang menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, dari pernyataan di atas tidak ada jawaban benar atau salah. Pilihan hanya menunjukkan mana yang lebih mencerminkan diri kita. Dari hasil tes ini, psikolog bisa menilai kebutuhan individu dalam 15 aspek kepribadian. Contoh seperti kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dominasi, ketertiban, otonomi, dan sebagainya. Jadi, secara sederhana, EPPS membantu kita memahami apa yang paling memotivasi diri kita dalam berperilaku sehari-hari. Nah, tes berikutnya adalah SSCT atau Sentence Completion Test. Tes ini dikembangkan oleh Joseph M. Sachs dan merupakan salah satu bentuk tes proyektif yang menggunakan kalimat tidak lengkap. Dalam tes ini, seseorang diminta melengkapi kalimat yang belum selesai. Misal nih, saya paling takut ketika titik-titik. Saya berharap orang tua saya titik-titik. Nah, dari cara seseorang melengkapi kalimat tersebut, psikolog bisa menilai bagaimana pandangan seseorang terhadap diri sendiri, orang lain, keluarga, dan kehidupan secara umum. Tes ini juga tidak memiliki benar atau salah, tidak menilai benar atau salah, tetapi
membantu menggali pikiran, emosi, dan sikap batin seseorang terhadap berbagai situasi. Selanjutnya, penting juga untuk kita memahami bahwa penggunaan tes psikologi termasuk EPPS dan SSCT harus mengikuti etika profesional. Misal, kita yang pertama tidak boleh menampilkan stimulus asli tes di ruang publik, karena itu bisa merusak validitas tes. Yang kedua, kita harus menjaga kerahasiaan hasil tes dan identitas peserta. Yang ketiga, penggunaan tes hanya oleh profesional psikologi yang berwenang ya, agar interpretasinya tepat dan tidak disalahartikan. Etika ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dan menjaga keakuratan hasil asesmen. Dari dua tes ini, kita bisa belajar bahwa memahami kepribadian bukan hanya tentang siapa kita di permukaan, tetapi juga tentang hal-hal yang tersembunyi di bawah alam sadar. Tes proyektif seperti EPPS dan SSCT membantu kita mengenali pola motivasi, perasaan, dan kebutuhan yang membentuk perilaku kita sehari-hari. Secara pribadi, saya merasa tes-tes seperti ini bisa sangat membantu untuk refleksi diri. Misal nih, memahami kenapa kita bereaksi terhadap tekanan dengan cara tertentu, atau apa yang sebenarnya membuat kita merasa puas dan bahagia. Dengan memahami diri sendiri lewat tes psikologi, kita bisa mengambil langkah lebih bijak dalam mengembangkan potensi dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Jadi, itu tadi pembahasan tentang dua tes proyektif verbal dalam psikologi, EPPS dan SSCT. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami bagaimana psikologi bekerja untuk mengenal manusia dari sisi yang lebih dalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.